Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa di stasiun Bekasi Timur. Sebuah KRL komuter lain baru saja menurunkan dan menaikkan penumpangnya. Di saat yang sama, dari arah Jakarta, kereta api Argo Bromo Anggrek melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam setelah menerima sinyal hijau dari stasiun sebelumnya yang menandakan bahwa perjalanannya itu aman. Namun, hanya dalam hitungan detik, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Diawali dari sebuah taksi yang terjebak di tengah perlintasan sebidang liar, hingga menabrak KRL komuter lain dari arah yang lain, hingga memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Sampai kedua jalur rel pun dipenuhi oleh kerumunan yang membuat KRL komuter lain yang baru saja berangkat mendadak berhenti kembali. Di sisi lain, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dengan cepatnya tiba-tiba dihadapkan dengan sinyal merah dan informasi yang masih samar-samar pada jarak yang diduga sudah terlalu dekat untuk berhenti, hingga benturan keras pun tak terhindarkan. Mengapa rangkaian peristiwa ini bisa terjadi? Apakah ini murni akibat kecelakaan di perlintasan sebidang liar? Apakah ada persoalan dalam sistem persinyalan dan komunikasi yang gagal? Atau justru ada rangkaian kegagalan yang saling berkaitan? Baik, dalam video ini kita akan membahas kronologi, aspek teknis persinyalan, komunikasi perjalanan kereta, dan berbagai temuan yang berkembang yang bersumber dari pemaparan pihak KNKT di dalam pertemuan dengan Komisi 5 DPR RI bersama dengan pihak terkait lainnya yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2026, hingga dengan polemiknya yang muncul setelah kecelakaan tersebut yang tersebar di jejaring media online. Mari kita telusuri bersama bagaimana sebuah insiden dapat berkembang menjadi salah satu tragedi perkeretaapian yang paling menyita perhatian masyarakat saat itu. Inilah dia, tragedi Bekasi Timur tahun 2026. Di stasiun Bekasi, tanggal 27 April tahun 2026 pada pukul 20:33 waktu Indonesia Barat, terdapat KRL komuter lain dengan nomor KA 5568A relasi Kampung Bandan tujuan Cikarang yang baru saja tiba dan berhenti di jalur 6 untuk melayani penumpangnya dengan kedatangan 1 menit lebih awal. KA 5568A merupakan KRL komuter lain yang beroperasi di Daob 1 dan menjadi salah satu armada lama dari KRL asal Jepang seri Tokyo Metro 6000, yakni seri TM 6024 dengan formasi 10 kereta yang dibangun pada tahun 1981 dan mulai berdinas di Indonesia pada bulan Juli tahun 2017. Ironisnya, KRL TM 6024 ini sebelumnya pernah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di perlintasan sebidang di daerah Tanah Tinggi, Kota Tangerang saat berdinas di jalur Brownline pada tanggal 20 Juni tahun 2025 kemarin, yang membuat salah satu bagian kereta kabin depannya mengalami rusak berat sehingga harus disimpan di Depo KRL Depok. Demi bisa berdinas kembali, KRL seri ini kemudian dipasangkan satu kereta kabin depan dari salah satu kabin seri KRL Tokyo Metro lainnya dengan nomor seri 6131. Selang 1 menit setibanya KRL KA 5568A tiba, datang KA 116B Sawunggali dari arah Jakarta menuju Kutoarjo dan berhenti di jalur 3 untuk melayani penumpang pada pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. 2 menit kemudian, KA Sawunggali diberikan sinyal hijau dan diizinkan berangkat untuk melanjutkan kembali perjalanannya, sehingga laju KRL KA 5568A ditahan sementara di stasiun Bekasi
sampai KA 116B Sawung Galih melewati sinyal blok berikutnya. Dari kronologi ini, KA 116B Sawung Galih memang tidak terlibat di dalam insiden. Namun sampai rangkaian ini melintasi stasiun Bekasi Timur pada pukul 20:39 waktu Indonesia Barat dan melintasi perlintasan sebidang liar di Jalan Ampera, rentetan peristiwa pun dimulai. Di stasiun Bekasi pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat, KRL KA 5568A diberikan sinyal hijau dan diizinkan berangkat untuk melanjutkan perjalanannya menuju stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Bekasi Timur. Setelah KA 116B Sawung Galih melewati perlintasan sebidang yang berlokasi di Jalan Ampera, kendaraan bermotor pun mulai melintasi dengan kondisi yang terbilang ramai. Namun sayang, di tengah antrean tersebut terdapat sebuah taksi milik salah satu armada dari perusahaan taksi berbasis listrik yang tiba-tiba berhenti tepat di tengah rel lintasan kereta api. Banyak yang mengabarkan mengapa taksi listrik tersebut bisa berhenti dan terjebak di tengah perlintasan rel, seperti dikarenakan supir yang panik, sistem transmisi yang tiba-tiba terkunci sehingga roda yang tidak bisa berputar, dan sebagainya. Adapun informasi mengapa taksi listrik bisa terjebak di tengah perlintasan telah dipaparkan oleh pihak KNKT, bahwa pada pukul 20:46 waktu Indonesia Barat saat taksi mendekati perlintasan, transmisi dipindahkan dari posisi drive menjadi netral yang membuat kendaraan meluncur dikarenakan medan jalan yang menurun. Tanpa tahu alasan apa, sang supir melakukan hal seperti itu. Namun saat di tengah perlintasan, supir hanya menginjak pedal gas tanpa memindahkan posisi transmisinya dan mencoba mematikan dan menyalakan kontak kendaraannya dengan tidak memindahkan posisi transmisinya dari posisi parking menjadi posisi drive. Sampai akhirnya sang supir keluar masuk dari kendaraannya. Ya, banyak informasi yang mengatakan bahwa sang supir sempat keluar masuk dari kendaraannya untuk meminta bantuan ke warga sekitar untuk mendorong taksi tersebut. Namun upaya itu pun gagal karena roda taksi tidak mau bergerak. Dan terdapat kabar bahwa penyebab sang supir yang berinisial RRP ini bisa keluar masuk dengan percobaan mematikan dan menghidupkan kontak kendaraannya mungkin bisa disimpulkan karena minimnya pengalaman dan pengetahuan sang supir atas kendaraannya yang kabarnya dia sendiri baru saja menjadi driver taksi listrik tersebut yang baru bekerja selama 2 hari dan melakukan pelatihan dan pengenalan dasar pada kendaraan tersebut itu hanya dilakukan 1 hari saja. Waktu terus berjalan hingga selang 2 menit berikutnya, hal yang tak terelakkan akan segera terjadi. Dari arah Cikarang, tepat di atas rel taksi itu terjebak, muncul titik kilatan cahaya terang yang datang kian mendekat. Cahaya tersebut berasal dari sorot lampu depan sebuah rangkaian KRL komuter lain dengan nomor KA 5181B yang melaju menuju stasiun Bekasi Timur. KRL komuter lain dengan nomor KA 5181B merupakan transit ke-11 dari armada baru KRL asal buatan Cina yang belum lama beroperasi di lintas Jabodetabek dengan kode seri SFC 120V atau CLI 125 subseri 1200 dengan formasi 12 kereta yang saat itu berdinas melayani penumpang dari stasiun Cikarang menuju stasiun Angke. Dan tepat pukul 20:48 waktu Indonesia Barat, temperan antara KRL KA 5181B dengan taksi listrik di perlintasan liar Jalan Ampera yang jaraknya tak jauh dengan stasiun Bekasi Timur itu pun tak terhindarkan. Nah, disinilah letak yang amat disesalkan. Setelah terjadinya temperan antara KRL KA 5181B dengan taksi listrik di perlintasan sebidang liar itu, mengundang kerumunan warga sekitar yang ramai-ramai datang mendekati ke lokasi untuk melihat peristiwa tersebut, hingga memenuhi seluruh jalur perlintasan rel kereta api dari kedua arah,
sehingga membuatnya menjadi tidak steril. Di sisi lain, pada pukul 20:49 waktu Indonesia Barat, KRL KA 5568A tiba di stasiun Bekasi Timur untuk melayani penumpang dan kembali diberangkatkan. Sayangnya, pemberhentian singkat yang seharusnya bisa dilanjutkan kembali dengan aman itu pun akhirnya harus berhenti kembali dan tertahan lajunya meski kedudukan sinyal blok masih memberikan indikasi hijau yang merupakan tanda aman berjalan. Ya, hal ini dikarenakan banyaknya kerumunan orang yang mau tahu dengan rasa penasarannya dan melihat peristiwa temperan sebelumnya, sehingga menyebabkan jalur rel pada lintasannya menjadi tidak steril untuk dilalui oleh KRL KA 5568A. Yang bikin merindingnya, dari sekian banyaknya orang di lokasi temperan, tidak ada yang memperkirakan kalau dari sinilah petaka yang memilukan sebenarnya tak lama lagi akan segera terjadi. Sementara itu, di waktu yang berdekatan di stasiun Bekasi, baru saja sebuah rangkaian kereta api jarak jauh dengan keistimewaan yang dibawanya melintas cepat menembus angin sisi peron di jalur 3 dengan sinyal keluar stasiun berwarna hijau sebagai bentuk indikasi aman bagi masinis untuk melajukan keretanya dengan cepat demi keselarasan waktu perjalanan yang dimilikinya. Itulah dia, KA Argo Bromo Anggrek. KA Argo Bromo Anggrek yang disingkat menjadi ABA dengan nomor perjalanan 4B yang belum lama dilepas dari stasiun Gambir pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat untuk menuju stasiun Surabaya Pasar Turi merupakan layanan kereta api kelas eksekutif cepat dengan susunan formasi terdiri dari satu kereta pembangkit, satu kereta mewah suite kelas kompartemen, 3 kereta penumpang kelas eksekutif, 1 kereta makan eksekutif, dan 5 kereta penumpang eksekutif, yang dimana rangkaian kereta mewah tersebut dihela oleh lokomotif CC 206-1386 yang berkedudukan di Dipo Lokomotif Cipinang. Keistimewaan yang dimiliki kereta api ini bukan hanya pada rangkaian mahal yang dibawanya dan nomor urut perjalanannya. KA Argo Bromo Anggrek memiliki julukan di ranah transportasi berbasis rel dengan sebutan yang mengerikan, yaitu Sang Raja Penguasa Jalur Lintas Utara, yang mana setiap kereta yang ada di depannya harus menunggu dan mengalah untuk membiarkan KA ini melaju lebih dulu. Tentu, ini menggambarkan betapa tinggi derajatnya layanan kereta api jarak jauh ini saat melesat cepat di atas relnya. Ya, pada pukul 20:51 waktu Indonesia Barat, KA 4B ABA ini melintas di jalur 3 stasiun Bekasi. Siapa yang tahu mulai dari masinis sampai dengan penumpang kalau perjalanan istimewa mereka akan segera terhenti oleh sebuah petaka yang sedang menunggu di depannya. Menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa rentan jarak pada petak jalan pada jalur rel antara stasiun Bekasi dengan stasiun Bekasi Timur ialah berjarak 2,1 km, yang diantaranya terdapat sinyal bantu pengulang dan sinyal blok utama yang masing-masing berjarak kurang lebih 400 meter hingga emplasemen stasiun Bekasi Timur. Di dalam dunia perkeretaapian Indonesia, terdapat beberapa jenis sinyal yang dioperasikan. Salah satunya ialah sinyal pengulang. Sinyal pengulang atau repeater tersebut merupakan sinyal pembantu yang menunjukkan aspek atau kondisi dari sinyal blok utama setelahnya. Ya, fungsi dari sinyal pengulang ini berguna membantu masinis untuk mengetahui tanda aman atau bahaya dari blok utama yang letaknya sulit terlihat langsung atau jarak pandang yang dianggap kritis karena dekat dengan area stasiun. Sinyal pengulang ini menampilkan aspek cahaya putih yang membentuk berupa garis yang menggambarkan kondisi sinyal blok utama yang terdiri dari garis vertikal
merupakan aspek bahwa sinyal blok utama memberikan indikasi warna hijau atau aman. Garis diagonal merupakan aspek bahwa sinyal blok utama memberikan indikasi warna kuning atau berjalan hati-hati. Dan garis horizontal merupakan aspek bahwa sinyal blok utama memberikan indikasi warna merah atau tanda berhenti. Tidak seperti sinyal blok utama yang jika beraspek merah maka masinis tidak diperbolehkan melewatinya. Sinyal pengulang ini bisa dilewati oleh kereta api dengan kondisi sinyal bergaris horizontal dan masinis belum dianggap melanggar sinyal. Dan sesuai pada fungsinya, adanya aspek tersebut merupakan tanda bahwa masinis harus bersiap untuk memberhentikan laju keretanya disebabkan sinyal blok utama di depan sedang beraspek merah. Ya, hal ini dipaparkan oleh Ketua KNKT Bapak Suryanto bahwa masinis tidak dikatakan melanggar sinyal jika melewati sinyal bantu pengulang. Meskipun sinyal ulang UB104 saat itu memberikan indikasi aspek horizontal, kecuali sinyal blok utama yang tak boleh dilewati. Lantas, mengapa masinis tidak segera mengerem untuk bersiap menghentikan laju kereta Argo Bromo Anggrek kalau tahu sinyal bantu ulang sudah memberikan aspek garis horizontal sebelum akhirnya berhadapan dengan sinyal blok utama yang memang beraspek merah? Tunggu dulu, hal ini tidak hanya sampai di situ saja. Menurut temuan dari pihak KNKT di dalam rapat ialah pada saat proses investigasi dengan ikut di dalam kabin lokomotif dan kabin KRL saat malam hari yang dimulai dari stasiun Bekasi menuju stasiun Bekasi Timur, pihaknya mengatakan bahwa masinis saat itu kesulitan melihat indikasi sinyal di depannya dikarenakan adanya paparan cahaya lampu yang bersumber dari jalanan dan rumah warga di sekitar rel dengan intensitas cahaya yang terlihat menyerupai dengan aspek sinyal pengulang UB104 sehingga masinis sulit membedakan mana itu lampu cahaya putih yang bersumber dari aspek sinyal pengulang dan mana cahaya lampu yang berasal dari jalanan dan rumah warga sekitar. Nah, di sini mungkin akan menimbulkan pertanyaan lainnya. Kalau tahu dengan sinyal pengulang UB104 dan sinyal blok B104 di depan itu beraspek merah, kenapa KA4 Abad tidak diberikan aspek sinyal kuning saat melewati stasiun Bekasi? Apalagi jika melihat waktu KA4B Abad melintas pada pukul 20:51 waktu Indonesia Barat di stasiun Bekasi, insiden antara KRL KA5181B dengan taksi di perlintasan sebidang itu kan sudah terjadi pada pukul 20:48 waktu Indonesia Barat. Apa masinis tidak diberitahu oleh petugas PPKA stasiun atau petugas PK pusat kendali bahwa di depan ada insiden dan terdapat KRL KA5568A yang masih berhenti di stasiun Bekasi Timur, sehingga KA4B Aba seharusnya bisa diperintahkan untuk berhenti sementara di stasiun Bekasi. Ya, memang pertanyaan itu nampak sederhana, tapi hasil pemeriksaan yang dijelaskan oleh pihak KNKT nyatanya tidak sesederhana itu. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh pihak KNKT dengan pihak DJKA pada uji coba persinyalan antar stasiun Bekasi dengan stasiun Bekasi Timur, terdapat perbedaan pengoperasian layanan sinyal blok pada petak rute tersebut, di mana pengoperasian sistem persinyalan blok yang dilakukan di stasiun Bekasi itu dioperasikan di meja layanan PPKA stasiun Bekasi, sedangkan antara stasiun Bekasi dengan stasiun Bekasi Timur menggunakan sistem persinyalan blok otomatis. Di sini KNKT menjelaskan bahwa meja layanan PPKA stasiun Bekasi bisa melayani sinyal dengan memberikan aspek hijau untuk memberangkatkan kereta dari jalur 3 di stasiunnya itu jika tidak adanya kereta pada titik petak antara 13 AT sampai 14 T saja, karena setelahnya sistem persinyalan beralih ke sistem otomatis, yang mana pengoperasian sinyal yang menuju stasiun Bekasi Timur seperti sinyal ulang UB104 dan sinyal blok utama B104 yang beraspek merah ini di luar kendali dari petugas PPKA stasiun Bekasi.
Dengan ini menjawab mengapa sinyal keluar di jalur 3 stasiun Bekasi memberikan aspek hijau, sedangkan aspek sinyal berikutnya memberikan aspek merah. Dan bukan hanya itu saja. Berdasarkan temuan pihak KNKT yang diambil dari data komunikasi antara kru kabin KA-4B Abah dengan pusat kendali, terdapat informasi saat akan berhadapan dengan aspek sinyal dan dengan jarak 1,3 km menuju lokasi tumburan di stasiun Bekasi Timur, pusat kendali perintahkan masinis KA-4B Abah untuk melakukan pengereman dikit-dikit dengan membunyikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Nah, di rapat inilah timbul pertanyaan kembali. Kenapa pusat kendali memerintahkan seperti itu kepada masinis? Padahal kabarnya kereta api KA-4B Argo Bromo Anggrek bisa berhenti total membutuhkan jarak 900 sampai 1000 meter jika masinis diperintahkan langsung untuk mengerem maksimal dan masih ada jarak bebas 300 meter dari lokasi KRL di Bekasi Timur. Kalau saja pusat kendali memberikan informasi bahwa di depan ada kereta yang berhenti akibat adanya insiden temperan. Dari data logger lokomotif KA-4B Argo Bromo Anggrek ditemukan dengan ditampilkan oleh pihak KNKT bahwa memang benar masinis sudah mulai melakukan pengereman secara bertahap dan mulai berpapasan dengan sinyal pengulang UB104 dan mengerem full service saat akan berhadapan dengan sinyal blok utama B104. Sampai melewatinya, masinis langsung mengerem ke posisi tuas emergency brake serta mengaktifkan rem independent brake atau rem khusus lokomotif. Nah, lambatnya informasi yang diterima kru kabin KA-4B Argo Bromo Anggrek dari pusat kendali itu juga dijelaskan oleh pihak KNKT bahwa memang terdapat adanya perbedaan pengoperasian sistem komunikasi radio layanan, di mana saat itu KA-4B Argo Bromo Anggrek informasinya dilayani oleh pusat kendali bagian timur yang melayani komunikasi radio perjalanan kereta api dari Manggarai sampai Cikampek. Sedangkan KRL KA-5181B dan KA-5568A saat itu komunikasinya dilayani oleh pusat kendali selatan yang melayani perjalanan kereta api yang dimulai dari stasiun Cikarang. Selain itu, terdapat prosedur di dalamnya, seperti di saat adanya komunikasi berupa informasi temperan dari KRL KA-5181B ke pusat kendali selatan, maka pusat kendali selatan selanjutnya melaporkan ke pimpinannya atau chief, yang selanjutnya baru informasi tersebut diberikan kepada pusat kendali bagian timur untuk diteruskan ke masinisnya. Dan berdasarkan keterangan pihak KNKT, proses ini bisa memakan jeda waktu yang lumayan dalam proses penerimaan dan pengiriman informasi tersebut. Sedangkan selang waktu pada peristiwa antara temperan KRL dan taksi listrik dengan informasi perintah yang harusnya diterima oleh masinis KA Argo Bromo Anggrek amat sangat kritis. Dari temuan-temuan tersebut yang masih menimbulkan banyak pertanyaan, kabarnya pihak KNKT akan mencoba mendalami lagi hal ini bersama dengan pihak terkait, seperti adanya perbedaan pengoperasian persinyalan dengan rentang jarak petak yang terbilang pendek dan adanya perbedaan jalur layanan komunikasi radio pusat kendali. Sebab laporan yang dipaparkan saat rapat di tanggal 21 Mei 2026 oleh Ketua KNKT masih berupa data faktual tanpa data analisis dan kesimpulan, yang menandakan bahwa laporan hasil investigasi KNKT tersebut belum final. Dikarenakan informasi yang diterima oleh kru kabin KA Argo Bromo Anggrek dari pusat kendali yang belum jelas informasi dan perintahnya seperti apa saat berhadapan dengan sinyal pengulang dan sinyal blok yang memberikan indikasi aspek merah, masinis KA Argo Bromo Anggrek hanya diperintahkan untuk mengerem dikit-dikit dan membunyikan klakson terus-menerus. Bahkan belum sempat menjawab atau mengcopy komunikasi pusat kendali tersebut. Tiba-tiba masinis terkejut
ketika melihat bagian belakang dari sebuah KRL yang saat itu sedang berhenti tepat di depannya. Sontak saja, masinis KA4B Argo Bromo Anggrek segera melakukan pengereman darurat dan berupaya dengan segala cara agar laju rangkaiannya bisa dihentikan. Namun sayang, dikarenakan jarak yang sangat dekat, usaha itu pun seakan sia-sia. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Di tengah sorotan penumpang yang saat itu berada di stasiun Bekasi Timur sedang teralihkan karena adanya insiden temperan antara KRL dengan taksi listrik, suara benturan keras itu pun datang hingga memecah situasi saat itu yang sedang tegang kian menjadi-jadi sampai membuat suasana semakin keos. Lantas, bagaimana dengan penumpang dari KRL KA 5568A dan KA 4B Argo Bromo Anggrek di dalamnya? Mungkin bagi penumpang KRL KA 5568A mengira bahwa perjalanan ini akan baik-baik saja dan perjalanan mereka akan segera diberangkatkan kembali untuk mengantarkan mereka pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja. Dan bagi penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang tak sedikit pun tahu soal insiden sebelumnya, mengira bahwa perjalanan ini seharusnya lancar dan aman untuk mengantarkan mereka sampai di tujuannya. Namun siapa sangka perjalanan yang biasa di malam itu berubah menjadi petaka yang merubah segalanya. Tepat pada pukul 20:52 waktu Indonesia Barat, temburan antar kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL KA 5568A yang berhenti di stasiun Bekasi Timur itu pun terjadi. Terdapat banyak video yang merekam detik-detik insiden yang dibilang akibat efek domino ini, mulai dari temperan KRL dengan taksi listrik di perlintasan sebidang JPL 86, sampai dengan video KRL yang berhenti di stasiun Bekasi Timur tiba-tiba bergerak maju akibat dorongan dari bagian belakang yang ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek. Selain itu, terdapat pula sebuah video dari seorang konten kreator dengan nama channel Transporter ID yang saat itu sedang melakukan live streaming di channel YouTube-nya untuk membagikan perjalanannya menaiki kereta api istimewa itu, yang ternyata menjadi video yang tak terlupakan. Bagaimana ia merasakan detik-detik guncangan dan benturan yang dialaminya saat berada di dalam gerbong penumpang dari KA4B Argo Bromo Anggrek. Kengerian pada video itu tak hanya sampai di situ saja. Setelah ia berusaha keluar dari dalam rangkaiannya, ia pun terkejut bukan main ketika melihat lokomotif yang menarik rangkaiannya telah dilahap oleh KRL yang berhenti di depannya, dengan adanya beberapa korban yang tergeletak di atas peron stasiun Bekasi Timur. Selain merekam penampakan yang memilukan itu,
Ia terlihat sempat mewawancarai salah satu kru kabin dari lokomotif KA-4B Argo Bromo Anggrek, yang jika ditelusuri dari awal video, petugas tersebut merupakan sosok masinis dari lokomotif KA-4B Argo Bromo Anggrek yang bernama Bapak Noviandi. Terlihat di dalam video saat diwawancarai kalau beliau terlihat sangat shock sekali dengan apa yang baru saja dialaminya. Di sana, sang masinis menjelaskan bahwa ia terkejut dengan aspek sinyal blok yang menunjukkan aspek merah sebagai tanda berhenti, dan beliau juga saat itu memang sedang komunikasi dengan pusat kendali, namun belum sempat tercopy dengan jelas. Tiba-tiba rangkaiannya sudah dihadapkan dengan KRL yang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Dengan kebingungan akibat shock berat itu, sang masinis kemudian melanjutkan bahwa aspek sinyal yang dilihatnya sebelum memasuki stasiun Bekasi Timur itu berindikasi merah. Padahal sebelumnya di stasiun Bekasi itu beraspek hijau. Sebab sinyal seharusnya tidak bisa berubah begitu saja dari aspek hijau menjadi aspek merah. Setidaknya sinyal berikutnya itu memberikan indikasi aspek kuning, bukan aspek merah. Lanjutnya dengan nafas tampak tertahan dan tersengal, dengan sesekali menoleh dengan pandangan kosong melihat lokomotif yang baru saja dikemudikannya itu menumbur bagian belakang KRL. Buat kalian yang ingin tahu seperti apa video lengkapnya, kalian bisa melihat langsung videonya dengan link videonya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sungguh, ini menjadi peristiwa yang amat memilukan bagi setiap insan yang mendengar kabar dan melihat situasi pilu tersebut, yang membuat publik bertanya-tanya mengapa peristiwa ini masih bisa terjadi. Apakah ini kesalahan manusia atau sistem yang gagal bekerja, atau apakah ini disebabkan karena taksi listrik itu? Setelah kabar peristiwa ini tersebar di jaring media online, regu penyelamat yang terdiri dari tim medis, PMI, Basarnas, Damkar, Polri, TNI, dan pihak KAI beserta pihak berwenang lainnya segera berdatangan ke lokasi untuk membantu dan mengevakuasi seluruh para penumpang beserta korban. Bahkan, tak sedikitnya dari kalangan masyarakat dan penumpang yang selamat turut bahu-membahu proses evakuasi para korban. Jalannya proses evakuasi para korban tidaklah mudah, sebab kondisinya yang amat rumit, terutama pada para korban yang terhimpit di dalam gerbong KRL. Para regu penyelamat seakan harus berpacu dengan waktu. Jika korban telat dievakuasi, maka nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan menjadi taruhannya. Belum lagi dengan kondisi korban yang memilukan, tentu ini sangat menguras hati, pikiran, dan tenaga para tim penyelamat. Mereka terus berupaya sekuat mungkin agar korban nyawa tak lagi bertambah. Atas peristiwa memilukan ini, tercatat setidaknya ada 90 korban luka dan 16 korban nyawa yang hampir semuanya terdiri dari kaum wanita. Guna membantu dan meringankan beban para korban sebagai bentuk rasa kepedulian, banyak pihak yang turut andil, seperti dari pihak KAI selaku operator, pihak Jasara Harja, dan pihak pemerintahan daerah yang memberikan santunan kepada seluruh korban nyawa dan menjamin biaya perawatan medis bagi para korban yang mengalami luka-luka. Dampak dari adanya peristiwa ini membuat sebagian perjalanan kereta api khususnya di lintas petak jalur stasiun Bekasi Timur terganggu. Namun karena tingginya empati dari berbagai kalangan dan lembaga, banyak bantuan operasional transportasi, seperti salah satunya dari armada bus Transjakarta. Pasca peristiwa ini sempat memunculkan polemik. Salah satu diantaranya yang sempat ramai adalah adanya usulan dari Ibu Arifah Fauzi selaku Menteri dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak soal pemindahan gerbong khusus wanita pada bagian ujung KRL ke bagian tengah dan kaum laki-laki ditempatkan di ujung rangkaian KRL. Tentu
Usulan ini menuai polemik dan menimbulkan kritik tajam dari berbagai kalangan saat itu. Namun dengan adanya hal tersebut, beliau pun akhirnya meminta maaf secara terbuka atas usulannya tersebut dengan tidak ada bermaksud mengabaikan keselamatan dari kelompok tertentu. Tanggapan lainnya pun muncul dari Bapak Agus Hari Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang menegaskan bahwa keselamatan adalah hal yang utama dan bukan soal gender. Justru seharusnya kita berfokus pada akar permasalahannya dengan melakukan perbaikan pada sistem persinyalan, operasional, dan keandalannya supaya transportasi publik bisa memberikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penumpangnya. Bahkan dari beberapa petugas terkait, banyak yang berpendapat kalau peristiwa ini disebabkan karena taksi listrik. Ada pula dari gagalnya sistem persinyalan sampai lokasi perlintasan sebidang tanpa palang pintu atau perlintasan yang tidak tercatat oleh PT KAI dan bisa dikatakan ilegal. Perlintasan yang memang memiliki kepadatan tersebut awalnya hendak ditutup, namun dikarenakan mendapatkan penolakan dari sejumlah warga yang kabarnya tergabung pada ormas setempat, perlintasan ini pun beroperasi dengan palang pintu yang terbuat dari bambu dengan tenaga manusia dengan 1-3 orang yang berjaga di tengahnya. Selain itu, rencananya pemerintah akan memperbaiki juga dengan memasang pos jaga dan palang pintu resmi atau menutup dengan menggantinya dengan jalan layang atau jalan underpass di beberapa palang perlintasan sebidang. Namun menurut saya, soal fenomena palang pintu perlintasan sebidang sebenarnya mau itu yang resmi atau tidak, kalau tingkat kewaspadaan dan kesadaran serta pola pikir dari masyarakatnya tidak pula diubah, ya akan percuma juga. Karena memang kasus peristiwa akibat melanggar pintu perlintasan ini tercatat sangat banyak sekali. Ya mungkin teman-teman seringlah melihat dan menjumpai berita soal hal tersebut. Ditambah lagi adanya rasa penasaran masyarakat yang ingin tahu dari setiap peristiwa sampai tidak melihat aspek keselamatan atau hal penting lainnya sehingga berdampak kemana-mana. Ya, memang ada yang punya niat baik untuk membantu dan bukan cuman sekedar lihat doang. Tapi ya, tolonglah tetap dijaga keselamatan dan keamanannya. Apalagi di sana sudah ada petugas dari pihak yang berwenang. Jangan sampai keberadaan kita mengganggu yang nantinya berdampak menjadi lebih besar. Ya, seperti pada peristiwa ini. Jadi, kedepannya, please jaga rasa penasaran kalian yang sekiranya bisa berdampak ke hal lainnya. Niat bantu silahkan, tapi tetap utamakan faktor keselamatan dan keamanan serta kewaspadaannya. Dengan tingkat kesadaran penuh, jangan sampai mengganggu perjalanan kendaraan yang lainnya dimanapun kita berada. Dan pesan ini berlaku menjadi pengingat bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Oke, nampaknya sampai di sini dulu pembahasan dari tragedi Bekasi Timur yang terjadi pada tanggal 27 April tahun 2026. Ya, tahu betul, kadang musibah memang tidak ada di kalender, tapi saya tidak akan berhenti berharap. Semoga peristiwa pilu seperti ini tidak lagi terjadi. Saya turut berduka atas berjatuhnya korban dari insiden ini. Semoga para korban yang berpulang mendapatkan tempat tujuan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan memberikan kekuatan serta kesabaran bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kita pula selalu diberikan keselamatan di setiap perjalanan kita dan selalu dalam perlindungannya. Mari jadikan setiap peristiwa menjadi pembelajaran yang sangat berharga agar kedepannya kita menjadi masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, terkhususnya pada faktor keselamatan dan keamanan serta kenyamanan diri kita dan orang lain pada setiap perjalanan. Nah, dari datangnya video pembahasan tentang peristiwa ini, menurut kalian bagaimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke,
Saya akhiri. Terima kasih.